Hai teman-teman pendengar podcast Mansa, hari ini kita kembali lagi dengan cerita yang menarik dan inspiratif dari salah satu organisasi sekolah kita. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat para merah remaja yang siap menceritakan pengalaman mereka. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu? Hai semua, perkenalkan nama saya Dwi, saya dari kelas 11A. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Awal, saya dari kelas 10A. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura, saya dari kelas 11B. Terima kasih sudah hadir, yuk langsung mulai. Nah, sebagai pembuka, boleh dong ceritakan bagaimana awalnya tertarik bergabung dengan organisasi ini. Jadi tertarik masuk di organisasi PMR itu awalnya itu karena cuman coba-coba, terus karena di situ kayak peluang mumpung ada guru kayak menawarkan di situ pembina PMR-nya menawarkan bilang mau masuk organisasi ya hanya mau. Terus karena alasannya juga itu karena kalau misal kita ini menolong orang tapi kayak kita tidak punya ilmu untuk membantu itu, kayak lihat orang di jalan yang kayak misal orang di jalan ada yang sakit gitu, kayak kita mau bantu tapi kita nggak punya ilmu untuk membantu, nggak ada basicnya kita mau bantu mereka gitu, makanya mau coba masuk PMR. Kalau dari awal sendiri, bagaimana awal mulanya bisa bergabung dengan PMR? Karena ada suatu problem di mana saya sangat ingin mengikuti organisasi tersebut, tetapi karena problem itu saya nggak bisa. Jadi pas problem sudah selesai nih ya, Ibu Rana bilang mau nggak ikut PMR saja, terus wali kelas juga bilang ikut saja, kasih ikut nih gitu. Jadi ya udah deh, ikut saja dulu coba-coba. Tapi ada satu momen di mana itu seperti simulasi lah ya. Di situ saya merasa kayak happy, bermanfaat bagi orang-orang kan ya gitu. Kayak senang aja sih bisa membantu. Nah, kalau dari Dwi sendiri, bagaimana awalnya bisa tertarik dan mau bergabung ke PMR ini? Jadi awalnya mau bergabung PMR itu awalnya tuh lihat video lewat FYP. Oh ternyata PMR ini kayaknya seru. Terus dengar-dengar juga ternyata di sekolah ini mau adakan organisasi PMR, jadi yang maulah ikut coba-coba. Ternyata di PMR itu seru, menurutku ya seru banget. Seru ya cerita-cerita dari kalian, walaupun jalannya berbeda tapi tetap sama tujuannya ya kan? Iya. Nah, ke pertanyaan berikutnya. Saya sering dan teman-teman Swansa lainnya sering melihat anggota PMR itu berjaga saat upacara pada hari Senin. Nah, bisa dijelaskan apa saja peran yang biasanya kalian lakukan? Jadi peran yang biasa kami lakukan setiap hari Senin itu adalah membantu teman-teman yang sedang sakit atau lemah. Contohnya dari rumah kayaknya nggak sarapan sampai di sekolah, kayaknya dia paksakan dirinya untuk ikut upacara. Nah di situ hal itu kadang asam lambungnya naik, jadi dia nggak bisa ikut upacara, itu yang kami tolong. Nah, dari Aura sendiri nih, apakah ada tugas tertentu yang paling sering kamu jalankan? Kalau masalah tugas tertentu itu kayaknya tidak ada. Soalnya kami kan di setiap hari Senin itu dibagi memang yang berjaga untuk setiap harinya itu dibagi jadwal yang berjaga. Contohnya kayak hari Senin upacara begitu. Kami sudah dibagi baru digilir setiap hari. Beda jadwal setiap hari Selasa sampai hari Sabtu, beda jadwal hari Senin itu. Begitu ya. Pantas saja terlihat sering sigap, ternyata memang ada tanggung jawab besar ya di kalian. Iya. Nah, di luar kegiatan upacara, aktivitas PMR apa saja yang biasanya kalian lakukan? Apakah kegiatan tersebut berjalan rutin? Jadi setiap kegiatan kami di luar sekolah itu setiap hari Selasa kami selalu melakukan kegiatan latihan PMR, evaluasi bagaimana cara kerja kami selama bertugas di Semansa Bahodopi ini. Terus tapi untuk saat ini kami belum pernah kayak keluar untuk kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan sekolah, karena mungkin juga berhubung karena kami masih angkatan baru, belum harus dilatih dulu bagaimana caranya melakukan ini, baru mungkin dikirim ke setiap tempat itu. Nah, kalau menurut Awal sendiri, kegiatan mana yang paling berkesan untuk kamu pas PMR ini? Saat simulasi
Simulasi seperti apa boleh dijelaskan? Jadi simulasi pada saat itu simulasi bencana, di mana kita akan menolong orang-orang sakit, orang-orang yang terkena bencana. Saya mau menambahkan simulasi. Simulasi itu kegiatan yang kami lakukan saat melakukan pertama kali kami melakukan orientasi. Simulasi itu dilakukan ingin mengevaluasi bagaimana pemahaman materi kita selama diajarkan. Makanya di situ waktu itu diundang adik-adik PMR dari SMP 1 sama SMP 4. Di situ baru mereka di situ jadi korban. Kami yang menjadi relawan yang mengobati mereka. Banyak juga ya kegiatan kalian yang bermanfaat. Nah, dari situ kelihatan sih kalau kalian itu dibentuk supaya terampil dan kompak. Nah, sekarang kita masuk ke sisi pribadi. Apa yang membuat kalian tetap semangat dan bertahan dan berkembang di PMR ini? Yang membuat semangat itu yang pertama itu karena kegiatannya sih, terus orang-orangnya juga. Nah, kalau dari Aura sendiri, apa hal yang paling bermotivasi untuk terus aktif di PMR? Hal yang bermotivasi bagi saya itu menolong orang sih. Kayak, wah ternyata seru ya kalau kita ada ilmu begini bisa tolong orang. Ya walaupun sebenarnya dari sisi anu kita tidak mau dilihat dari orang lain. Kita tidak mau membanggakan diri sendiri. Tapi kayak ada tersirat di hati kita sendiri kayak, wah bangga bisa tolong orang ya ternyata. Nah, kalau dari awal sendiri, hal apa yang paling memotivasi kamu untuk terus bertahan di PMR ini? Karena dulu tidak ada organisasi PMR di sekolah ini. Semenjak ada, saya merasa kayak boleh nih coba-coba aja. Terus banyak orang sakit kan kalau upacara. Terus kayak kasian juga lihatnya gitu, nggak ada yang nolong. Jadi semenjak ada organisasi ini, merasa bisa membantu karena kita sudah tahu bagaimana caranya. Nggak terlalu tahu juga sih, little bit. Salut banget sih sama semangat kalian ya. Hal seperti itu yang menjadi motivasi besar untuk organisasi kalian ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apa pesan untuk teman-teman Semansa yang ingin bergabung ke PMR namun masih ragu? Pesan buat mereka yang ingin bergabung tapi masih ragu, itu jangan ragu gitu. Soalnya di PMR itu tidak dituntut langsung harus bisa. Kami pribadi juga awal masuk PMR itu tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu lakukan ini, kami tidak tahu lakukan itu. Bahkan kami sempat digosipi sama PMR dari sekolah lain. karena kami tidak tahu apa-apa gitu. Tapi setelah latihan kami diajarkan caranya bagaimana melakukan ini, bagaimana cara pembalutan, bagaimana cara menolong luka-luka yang kecil. Dari situ kita bisa belajar kayak tidak semua itu bisa kita tahu secara dalam waktu yang dekat. Kita harus lewati tahapnya dulu. Nah, kalau dari Dwi sendiri, apakah ada ingin yang disampaikan kepada teman-teman Semansa agar mereka makin yakin untuk mengikuti kegiatan PMR ini? Jadi teman-teman, ayo ikut PMR karena di PMR kalian akan tahu bagaimana cara kita menolong orang lain, bagaimana cara menghargai orang lain, bagaimana menjalin persahabatan serta persaudaraan dengan orang lain yang awalnya kalian tidak kenal, tapi dengan seiring berjalannya waktu kita bisa yakin dan bisa sama-sama melakukan kegiatan ini, menyukseskan organisasi ini. Betul. Semoga setelah cerita kalian ini makin banyak ya yang ingin bergabung dengan PMR. Semoga. Nah, selanjutnya, selama menjadi bagian dari PMR, guys, bagaimana apa yang paling menarik dan untuk dilupakan itu sulit gitu? Jadi pengalaman yang paling menarik itu kebersamaan sih saya rasa. Iya, betul. Kayak wah seru ya ternyata gitu sama-sama. Apalagi pas kami mau survei ke tempat yang ingin kami diklat waktu itu, kayak jalan naik gunung, cerita-cerita, ketawa, makan, kayak di situ tuh kayak pengalaman yang paling kami ingat. Feel keluarganya. Iya, betul. Dan berkesan banget. Apalagi Walaupun pas capek ini ya. pas Iya, capek. makan duduk sama-sama terus dikasih hadap gitu. Iya. Nah, kenangan itu pasti akan selalu diingat dari kalian ya. Iya. Dan itu menjadi pengalaman tentang rasa kebersamaan kalian pada saat hari itu ya. Nah, dalam menjalankan tugas tentu tidak selalu mudah ya guys. Tantangan apa yang paling sering kalian hadapi saat bertugas? Nah biasa nih kalau
kalau misalnya bertugas hari Senin pas upacara. Karena kan ada yang sakit, ada juga yang pura-pura sakit. Nah, yang pura-pura sakit ini yang biasa kami bingung, ini gimana caranya? Kan dia biasanya kan kentara nih kalau yang pura-pura sakit sama yang nggak sakit. Biasanya kalau diangkat pasti kayak ketawa gitu. Jadi kalau nggak ditolong takutnya dibilang apa sih sebenarnya PMR gitu. Betul-betul. Kalau dari awal sendiri, situasi tersulit apa yang biasanya kamu hadapi saat menjalankan tugas? Ada satu di mana saya menjaga di satu kelas. Di situ ada orang yang bilang, apa sih gunanya PMR? PMR ini dari gunanya bla 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 bla. Ya kayak aduh, seperti banget. Keren sih kalian bisa bertahan ya guys. Ke pertanyaan selanjutnya, dari semua pengalaman tadi guys, apa pelajaran paling penting yang dapat kalian petik selama berada di PMR? Jadi pelajaran yang bisa kami petik selama memasuki organisasi PMR itu kebersamaan yang paling penting, bagaimana cara kita menghargai satu sama lain, bagaimana cara kita menghormati yang lebih tua atau yang lebih muda gitu. Terus kita juga diajarkan kayak cara pemimpinan kita. Kalau dari Dwi sendiri, nilai apa yang paling terasa berubah dalam diri kamu setelah bergabung ke dalam PMR ini? Saya merasa ini yang saya pelajari di PMR itu dapat saya gunakan dengan baik walaupun kurang maksimal, tapi saya usahakan seusaha mungkin bagaimana caranya saya agar bisa membantu orang lain. Keren banget sih kalian, bukan hanya keterampilan, tapi juga untuk membentuk karakter ya kegiatan ini. Nah, terakhir nih guys, harapan kalian untuk PMR Semansa di masa yang akan mendatang itu seperti apa? Jadi harapan kami semua mungkin yang angkatan pertama ini, harapan kami ini PMR bisa terus berlanjut di Semansa Rodopi, Terus berkembang. terus tidak mencoret nama baik PMR. Nah, menurut Dwi sendiri, apa yang ingin dipertahankan atau dikembangkan dalam PMR ini? Menurut saya ya semoga kedepannya PMR itu semakin banyak anggotanya karena di sini kami agak kekurangan anggota. Semoga kedepannya makin banyak rekrutan. Semoga juga adik-adik yang lain mau mengikuti organisasi ini karena di organisasi ini seru sekali teman-teman. Tambahan baru semoga mereka itu bukan cuman apa ya kayak membanggakan jabatannya mereka sebagai PMR, bukan memainkan perannya mereka sebagai PMR kayak saya PMR gitu, kayak menyombongkan dirinya mereka. Amin, semoga semua harapan kalian ini menjadi terwujud dan PMR Semansa Bahadopi ini akan semakin solid ya guys. Oke guys, terima kasih banyak untuk waktu dan ceritanya ya. Dari obrolan kita tadi ini kita menjadi tahu bahwa PMR itu bukan hanya tentang seragam, namun mengenai kepedulian, kerjasama, dan kesiapan ya. Semoga PMR Semansa ini semakin maju dan terus berkembang menjadi solid ya guys ya. Nah, saya selaku host tim podcast Semansa mengundurkan diri. See you di episode berikutnya. Bye. Bye. Bye.